Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan intro dulu ya sebelum kalian memsimulasikan cloning dengan menggunakan program SnapGen. Jadi pada praktikum simulasi cloning, jadi hari ini kita praktikumnya menggunakan lab kering dengan menggunakan software. Nah, kita akan mensimulasikan cloning dari protein SLPI atau Secretory Leukocyte Protease Inhibitor. Jadi pertama saya akan jelaskan dulu apa sih protein SLPI ini. Jadi Secretory Leukocyte Protease Inhibitor atau SLPI ini adalah protein yang bisa kita temukan di amnion. Nah, amnion sendiri itu merupakan membran yang menyelubungi embrio pada saat pertama kali terbentuk. Nah, protein ini ternyata memiliki aktivitas anti peradangan, antivirus, anti jamur, dan antibakteri sehingga bisa kita manfaatkan pada proses penyembuhan luka. Nah, sama seperti senyawa bahan alam ya. Jadi senyawa bahan alam itu kita bisa ekstraksi dalam jumlah yang sangat sedikit dari tumbuh-tumbuhan ataupun jamur-jamur endofit dan juga bakteri. Padahal kebutuhan kita akan senyawa bahan alam itu sangat besar ya. Jadi terkadang yang kita lakukan itu tidak ekonomis karena lebih banyak cost-nya, tetapi kita tidak dapat mendapatkan senyawa dengan jumlah yang mencukupi kebutuhan kita. Jadi sama juga dengan protein. Nah, protein itu hanya bisa kita ekstrak dari sumbernya. Kalau di sini dari membran amnion, kita bisa ekstrak, namun jumlah yang kita dapatkan itu sedikit. Padahal protein yang kita butuhkan itu jumlahnya banyak, kebutuhannya banyak. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengkloningkan. Nah, bagaimana sih proses cloning itu? Jadi sekilas mengenai proses cloning. Nah, cloning ini di sini konteksnya kita melakukan cloning gen ya. Jadi gen yang terdapat dalam sel-sel amnion itu bisa kita ekstrak. Nah, dalam hal ini adalah gen penyandi SLPI. Nah, gen penyandi SLPI itu nantinya bisa kita masukkan ke dalam organisme lain dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, setelah kita pindahkan gen tersebut ke organisme lain, nah diharapkan organisme lain ini dapat memproduksi protein yang kita inginkan. Nah, organisme-organisme yang biasa digunakan itu, kalau yang paling umum itu adalah bakteri E. coli ya, karena genomnya juga sudah diketahui dengan baik, sifat-sifatnya juga sudah diketahui dengan baik. Nah, tapi E. coli itu seperti kita tahu ya merupakan sel prokariot. Nah, sedangkan protein yang kita ingin ekspresikan, yang kita ingin cloning itu tidak melulu berasal dari sel prokariot juga. Jadi kalau seandainya kita mengkloningkan atau mengekspresikan gen dari prokariot, kemudian kita pindahkan ke sel prokariot lain, kemungkinan besar bisa diproduksi dengan baik. Nah, beda lagi kalau seandainya kita ingin mengkloningkan gen yang awalnya berasal dari organisme eukariot,
ke prokariot. Nah, di situ akan banyak terjadi kegagalan dalam produksi protein yang berasal dari eukariot, karena ya seperti yang kita tahu ya, mekanisme sel prokariot dan eukariot dalam memproduksi protein itu juga beda regulasinya. Nah, bisa jadi nanti proteinnya itu bisa dihasilkan, tapi proses pelipatan proteinnya itu salah, sehingga protein yang dihasilkan akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi, karena SLPI ini merupakan gen yang berasal dari eukariot, maka nantinya kita akan mengkloningkan ke dalam sel eukariot juga. Nah, dalam hal ini kita gunakan sel eukariot yang paling sederhana, yaitu yeast atau Saccharomyces cerevisiae, karena genomnya juga sudah diketahui dengan baik dan relatif mudah untuk dihandle, karena kita tahu Saccharomyces cerevisiae itu juga sudah lama digunakan di bioteknologi ya untuk proses fermentasi. Nah, tapi pada simulasi kali ini kita tidak akan melakukan sampai memasukkan gen tersebut ke yeastnya. Jadi tidak sampai situ. Nanti kita akan lihat pekerjaan kita itu sampai mana sih. Nah, cara untuk memasukkan gen dari satu organisme ke organisme lain itu dengan memanfaatkan teknologi DNA rekombinan. Nah, apa sih teknologi DNA rekombinan itu? Jadi, teknologi DNA rekombinan menurut Ensiklopedia Britannica adalah penggabungan molekul DNA dari organisme lain dan dimasukkan ke organisme lain. Nah, ini organisme lain ini yang kita manfaatkan untuk memproduksi protein, biasanya kita sebut host atau sel inang untuk memproduksi kombinasi genetik yang baru. Nah, dalam hal ini produk yang akan dihasilkan itu adalah produk yang berharga baik untuk penelitian. Kalau yang akan kita kloni ini bisa bermanfaat untuk proses pengobatan, jadi medisin ya. Ada juga yang bermanfaat untuk pertanian ataupun industri-industri. Kalau industri mungkin di industri pangan akan sangat bermanfaat kalau kita memproduksi enzim-enzim pangan. Nah, dalam hal ini kita memindahkan gen yang tadinya berasal dari amnion, dari sel-sel eukariot, kita pindahkan ke organisme baru, yaitu yeast, yang nantinya yeast ini akan memproduksi protein yang kita inginkan. Nah, teknologi DNA rekombinan ini membutuhkan beberapa tools ya. Yang pertama ada enzim. Enzim-enzim yang kita gunakan ada enzim restriksi, ada polimerase, ada ligase. Nah, ada juga vektor. Jadi gen itu tidak bisa kita pindahkan secara langsung ya dari satu organisme ke organisme lain. Kita butuh yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan itu biasa disebut sebagai vektor. Jadi nanti gen dari sel-sel penyusun amnion itu akan kita sisipkan dulu nih di kendaraannya. Baru dengan kendaraan ini kita bisa memasukkannya ke organisme yang baru, yaitu yeast, di praktikum kita kali ini. Dan yang terakhir ada organisme host atau sel inang, yaitu yeast pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait enzim polimerase. Apa sih enzim polimerase itu? Jadi enzim polimerase itu bisa kita temukan pada proses replikasi DNA. Jadi kalau masih ingat proses replikasi DNA,
ada suatu enzim yang tugasnya adalah untuk mempolimerisasi rantai DNA, yaitu DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini nantinya akan dibutuhkan pada proses PCR atau polymerase chain reaction. Nah, untuk proses polymerase chain reaction ini sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi pengayaan di kelas biokimia, nantinya akan disampaikan oleh Bu Esti. Tapi ini akan coba saya singgung sekilas saja ya. Oke, sebelum video ini dimulai, apa sih tujuan kita melakukan PCR? Nah, tadi kan kita sudah singgung gen penyandi protein SLPI itu kita peroleh dari sel-sel penyusun amnion. Nah, gen itu tidak sendirian hanya gen penyusun SLPI saja. Jadi gen penyandi SLPI ini dia tersisip pada genom sel-sel penyusun amnion. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, genom itu kan sangat panjang ya urutan DNA-nya. Nah, padahal yang kita butuhkan itu hanya seuprit, hanya gen penyandi SLPI. Nah, cara untuk mengambil gen SLPI saja dari genom sel eukariot yang besar itu adalah dengan menggunakan teknik polymerase chain reaction. Nanti kita bisa lihat di videonya, semoga bisa diputar. A sample of chromosomal DNA, also called genomic DNA, can be used as the starting material for the polymerase chain reaction, or PCR. With PCR, an investigator can amplify a single copy of a DNA segment. Nah, ini ya, ini tadi ibaratnya ini adalah DNA genom dari sel-sel penyusun amnion. Nah, ini gennya sangat besar, sangat panjang, padahal yang kita inginkan itu hanya gen ini. Gen penyusun SLPI, katakanlah yang merah ini. Into billions of identical copies. The DNA segment of interest, or target DNA, is indicated in red. In addition to the target DNA, a PCR reaction contains several other ingredients. These include free nucleotides, DNA primers, and the enzyme Taq polymerase. The primers are typically about 20 nucleotides long and are complementary in sequence to the ends of the target DNA. Nah, ini tadi regio yang merah ini ya target DNA kita yang akan kita ambil. Nah, dalam proses PCR itu kita butuhkan yang ini ada DNA polymerase, Taq polymerase yang diambil dari Thermus aquaticus, terus ada nukleotidanya ini. Kalau polimer itu otomatis ada monomernya ya, monomernya itu adalah nukleotida. Nah, selain itu kita butuh primer. Nah, primer itu apa sih? Primer itu istilah sederhananya itu seperti pembatas ya. Jadi ada primer yang nantinya akan menempel di sini. Dan juga ada primer yang nantinya akan menempel di daerah akhir. Jadi primernya nempel di awal dan juga di akhir. Nah, sehingga nantinya yang terambil itu adalah hanya wilayah di target kita. Nanti kita lihat. Taq polymerase is derived from hot springs bacteria and can tolerate the intense heat of a PCR reaction. A PCR reaction lasts several hours and typically consists of 20 to 35 repeating cycles. A cycle begins by heating the reaction mixture to 95 degrees Celsius. The heat denatures the DNA, breaking the hydrogen bonds that hold the strands together. After denaturing the DNA, the temperature is reduced to around 60 degrees so that the primers can form hydrogen bonds, or anneal, with their complementary sequences in the target DNA. Note that the primers and the target DNA follow base pairing rules.
An adenine, A, pairs with a thymine, T, and a cytosine, C, pairs with a guanine, G. In the next phase, the temperature is raised to 72 degrees Celsius. Taq polymerase functions optimally at this temperature and begins polymerization, adding nucleotides to the 3' end of each primer attached to the DNA strand. After one complete cycle, there are 2 double-stranded copies of the target DNA. Nah, itu tadi sudah kita lihat sekilas ya. Jadi primer itu gunanya untuk menentukan daerah awal dan daerah akhir, menentukan batas mana DNA target atau wilayah DNA yang nantinya akan kita copy. Nah, nanti di simulasi kalian akan mempraktekkan bagaimana sih cara untuk mendesain primer. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait PCR nanti akan dijelaskan di materi pengayaan. Tapi kalau ada pertanyaan selama kalian melakukan simulasi nanti bisa langsung ditanyakan di grup WA juga. Nah, selanjutnya tadi sudah kita jelaskan
enzim polimerase. Terus di dalam proses PCR tadi ada juga primer ya, yang gunanya untuk menentukan batasnya. Nah, selanjutnya ada enzim restriksi. Jadi enzim restriksi ini ibaratnya itu kayak gunting. Jadi dia itu adalah yang memotong-memotong DNA. Nah, potongannya itu ada macam-macam ya. Kalau enzim restriksi eksonuklease, dia memotongnya dari ujung-ujung. Kalau endonuklease, dia bisa memotong di tengah-tengah. Nah, enzim yang digunakan dalam proses cloning ini adalah enzim restriksi yang endonuklease. Nah, tipe pemotongan, hasil pemotongan enzim restriksi ini macam-macam ya. Ada yang seperti ini, pemotongannya, jadi potongannya yang ini, atau biasa disebut potongan sticky end. Ada juga yang potongannya blunt. Nah, ini istilahnya blunt end. Jadi masing-masing enzim restriksi itu hasil pemotongannya macam-macam. Kalau enzim restriksi EcoR1 itu pemotongannya sticky end, kalau SML1 pemotongannya blunt end. Nah, ini bisa dilihat ya, macam-macam enzim restriksi dan hasil potongannya itu seperti apa. Ada yang blunt, ada yang sticky end. Nah, nanti di praktikum kali ini kita akan gunakan enzim restriksi yang bisa memotong secara sticky end, karena di praktikum atau di percobaan di lab basahnya itu lebih mudah dilakukan. Nah, bagaimana sih cara enzim restriksi ini memotong DNA? Jadi enzim restriksi ini tidak istilahnya tidak ngawur asal potong DNA. Jadi dia itu hanya bisa memotong jika ada urutan-urutan DNA tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya BAMH1. Jadi BAMH1 itu adalah enzim restriksi. Kalau yang ini saya lupa ya dia diekstraksi dari mana, tapi kalau yang EcoR1 ini adalah enzim restriksi endonukleasa yang diambil dari bakteri E. coli. Nah, enzim ini dia hanya mengenali urutan GAA-TTC. Jadi kalau di suatu DNA itu ada urutan GAA-TTC, baru enzim restriksi EcoR1 itu akan memotong dan hasil potongannya adalah sticky end seperti ini. Nah, yang selanjutnya kalau Hinditri ya seperti itu tadi ya. Sama kalau ada urutan AAG, CTT baru bisa memotong DNA tersebut menghasilkan potongan yang seperti ini. Nah, dalam proses PCR tadi, agar gen yang dihasilkan dari proses PCR itu nantinya bisa kita potong. Nah, biasanya kita tambahkan sisi restriksi. Jadi kita tambahkan urutan-urutan yang bisa dikenali oleh enzim restriksi. Nanti kalian akan praktekkan juga di simulasi cloning. Nah, yang selanjutnya ada enzim ligase. Jadi kalau kita buat prakarya kan biasanya yang kita butuhkan itu ada gunting, ada lem. Nah, sama di DNA cloning juga kita butuh tools yang seperti itu. Jadi tadi guntingnya itu ada enzim restriksi. Nah, lemnya itu adalah enzim ligase. Jadi enzim ligase itu adalah enzim yang dapat menyambungkan urutan DNA yang satu dengan atau potongan DNA yang satu dengan potongan DNA yang lain. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi kalau kemarin sudah kita singgung ya, DNA itu ada ujung 5 aksen, 3 aksen. Nah, ligase ini akan menyambungkan ujung 3 aksen ke 5 aksen untuk membentuk ikatan fosfodiester. Jadi ini lemnya itu mekanismenya seperti ini. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas terkait vektor.
Jadi vektor itu ada dua macam. Yang pertama ada vektor cloning dan yang kedua ada vektor ekspresi. Jadi kalau vektor cloning, clone itu kan istilahnya memperbanyak ya. Jadi kalau kita gunakan vektor cloning, maka proses yang nantinya akan bisa kita lakukan hanyalah memperbanyak DNA target yang kita inginkan. Nah, meskipun nanti judulnya adalah simulasi cloning, tapi pada praktikum kali ini nantinya yang akan kita gunakan adalah vektor ekspresi. Karena apa? Karena tujuan kita selain untuk memperbanyak, kita juga akan atau kita ingin untuk mengekspresikan gen yang kita sisipkan di vektor itu agar menjadi protein yang kita inginkan. Jadi nanti yang kita gunakan adalah vektor ekspresi. Nah, kalau kalian masih ingat ya, kalau ekspresi itu kan ada hubungannya dengan proses. Kalau cloning kan hanya proses replikasi. Nah, kalau yang vektor ekspresi itu selain perbanyakan, kita juga akan melakukan memimix atau meniru proses transkripsi. Jadi nanti harus ada kompartemen-kompartemen yang dapat mendukung terjadinya proses transkripsi seperti promotor dan juga terminator. Nah, kalau yang kita lihat di sini ada vektor cloning. Di sini kalau di vektor cloning itu ada multiple cloning site. Jadi sisi penyisipan DNA-nya. Nah, di multiple cloning site ini bisa kita lihat ada banyak enzim ya. Jadi maksudnya di sini enzim restriksi. Jadi di sini maksudnya itu bukan enzim restriksinya yang di sini, tapi di sini itu ada urutan-urutan seperti yang tadi, urutan yang bisa dikenali oleh enzim-enzim restriksi yang dituliskan di sini. Nah, biasanya bagaimana sih cara untuk menyisipkan gen tadi? Jadi cara untuk menyisipkan gen tadi itu coba saya gambarkan sedikit. Nah, ini katakanlah kita punya gennya. Nah, di gen ini ada urutan-urutan tertentu yang dikenali oleh enzim restriksi kita. Biasanya kita gunakan dua macam enzim. Katakanlah ini ada sisi yang dikenali enzim A, ini yang sisi yang dikenali enzim B. Nah, nanti ini kan di vektor itu juga ada sisi yang dikenali oleh enzim-enzim tertentu. Nah, biasanya yang kita pilih pada waktu proses PCR, kita kan menambahkan sisi yang dikenali oleh enzim restriksi. Nah, sisi-sisi yang kita pilih itu adalah sisi yang juga ada di multiple cloning site dari vektor kita. Jadi katakanlah kita pakai di sini enzim restriksi EcoR1 dan enzim restriksi PST1. Jadi di sini ada sisi yang bisa dikenali dua enzim ini. Nah, agar nantinya itu bisa kita gunting terus kita sambung dengan tepat, makanya sisi pengenalannya itu juga harus sama. Jadi di sini kita tambahkan sisi pengenalan EcoR1 juga, di sini kita tambahkan sisi pengenalan enzim PST1. Jadi nanti diharapkan dua-duanya itu bisa dipotong. Dua-duanya maksudnya multiple cloning site dan DNA yang kita inginkan ini bisa dipotong dengan EcoR1 dan PST1 menghasilkan suatu potongan tertentu. Nah, karena potongannya yang sama nanti bisa kita sambung dengan menggunakan lem, yaitu enzim ligase. Nah, kalau yang cloning vektor itu hanya ada multiple cloning site, terus ada gen untuk resistensi tertentu. Jadi kalau di sini contohnya itu untuk resistensi terhadap ampicillin, dan juga ada origin of DNA replication
yang menyebabkan dia bisa diperbanyak. Nah, kalau yang vektor ekspresi itu ada tambahan-tambahan yang lainnya. Ini ada promotornya dan juga ada terminatornya sehingga bisa memungkinkan terjadinya proses transkripsi. Tapi untuk proses penyisipannya sama ya mekanismenya. Jadi ini vektor ekspresi yang nantinya akan kita pakai di praktikum yaitu PSF GAL 1 URA 3. Vektor ini nantinya bisa kita sisipkan ke Saccharomyces cerevisiae. Jadi vektor itu macam-macam juga ya. Jadi vektor itu tergantung organisme inang atau host yang nantinya kita gunakan. Kalau kita gunakan hostnya itu yeast, nah vektor yang kita gunakan adalah vektor yang cocok atau vektor yang bisa masuk ke yeast. Kalau organisme inang kita itu tanaman, kita juga gunakan vektor yang bisa dikenali oleh tanaman. Nah, apa aja sih tahap-tahap dalam proses atau teknik DNA rekombinan? Jadi yang pertama tadi, ini contohnya kita pertama akan menyiapkan DNA. Nah, DNA-nya tadi dari sel-sel penyusun amnion, itu kan genom ya bentuknya. Nah, untuk mendapatkan DNA yang kita inginkan, di ini warnanya biru, atau ini hijau toska ya. Terserah kalian melihatnya warna apa. Nah, untuk memperoleh hanya sisi yang biru ini kita gunakan proses PCR. Nah, di PCR nanti tadi sudah dibahas kita butuh yang namanya primer. Makanya nanti di simulasi nanti kalian akan mendesain primer terlebih dahulu berdasarkan urutan dari gen SLPI. Nah, yang setelah diperoleh primer, nantinya kalian akan melakukan proses PCR, tapi nanti itu prosesnya hanya klik PCR gitu aja ya. Kita tidak akan membahas proses PCR-nya di praktikum kali ini. Nah, dari proses PCR kita peroleh gen targetnya. Nah, yang selanjutnya kita juga punya vektor PSF GAL 1 URA 3 sudah kita siapkan. Nah, selanjutnya vektor dan DNA itu akan kita gunting dengan enzim restriksi tertentu yang sudah kita pilih. Nah, nanti karena enzim yang kita pilih itu sama, maka akan menghasilkan potongan-potongan yang nantinya akan bisa kita sambungkan dengan enzim ligase melalui proses ligasi. Nah, setelah itu pada saat ligasi ini kita peroleh istilahnya itu vektor rekombinan ya. Rekombinan itu maksudnya karena dia udah digabungkan dengan gen targetnya. Nah, vektor rekombinan ini nantinya akan dimasukkan ke organisme inang melalui proses transformasi. Biasanya transformasinya itu ada yang menggunakan kejut listrik sehingga membran sel inang itu terbuka. Ada juga yang menggunakan perbedaan suhu. Jadi awalnya itu dimasukkan ke suhu tinggi dulu sehingga ada por yang terbuka. Nah, selanjutnya dipindahkan ke suhu rendah sehingga pornya atau porinya itu akan menutup. Tapi dalam praktikum kali ini kita hanya akan melakukan sampai ini penyusunan vektor rekombinan. Nah, ini tadi kan dia dipotong dengan EcoR1, enzimnya sama. Nah, nantinya akan menghasilkan potongan seperti ini sehingga bisa dilem menggunakan enzim ligase.